Dulu saya toko besi ya. Toko besi sebetulnya banyak interaktif di situ aja. Jadi banyak orang yang mau bangun rumah beli besi ke kami, ke saya gitu kan, beli besi ke saya. Memang seperti Bang Muhtar sampaikan, dari min besar gitu loh. Ya alhamdulillah saya belajar dari bangun 1 rumah, 2 rumah, ya sampai hari ini saya ribuan rumah. Sahabat bisnis yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Muhtar Wijaya dalam program Mata Bisnis. Mata Bisnis adalah dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang mantap, tajir, melintir. Untuk mengupas aneka tema aktual, perspektif pelaku bisnis, agar kita mengetahui jawaban tentang isu dan rumors, melek informasi yang terpercaya, serta inspiratif dan renyah. Sahabat bisnis yang berbahagia, kita hari ini kehadiran tamu istimewa, yaitu Bapak Miftah Sunandar. Beliau adalah CEO dari Miftah Putra Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang property development. Pak Miftah, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Di masa pandemi seperti ini, apa kegiatan yang Abang lakukan ini Bang untuk paling tidak bisa tetap stay sehat begitu, terus bisnis juga tetap bisa dijalankan dengan lancar, seperti apa? Ya kalau buat pengusaha tidak ada kata berhenti. Ada apapun itu. Dengan COVID, malah kita harus lebih bisa merubah mindset kita. Ya mungkin yang kemarin kita lebih banyak santai, ya sekarang harus fokus lagi, kita kira-kira usaha apa lagi harus kita kembangkan gitu kan. Ya salah satu alhamdulillah dengan COVID ini saya tetap sehat. Tentunya itu yang utama ya, kalau udah badan sehat kan enak semuanya. Betul. Ya kan, yang penting ikutin protokol kesehatan tadi. Yang kedua bisnis, tentunya bisnisnya kan properti. Makanya Miftah Putra Mandiri Group. Kami ada beberapa perusahaan Bang Muhtar. Jadi anak perusahaan kami lebih dari 5 perusahaan. Dan properti ini kan memang bukan baru, kami sudah sekian puluh tahun gitu ya. Tentunya dengan COVID ini ada beberapa usaha-usaha yang saat ini stuck gitu ya. Hotel, wisata, banyak sekali lah para UMKM. Tentunya properti pun kena dampak secara umum. Cuman bagaimana kitanya saja. Kira-kira yang memang hari ini stuck yang segmen mana nih? Contoh kami hari ini itu dengan COVID ini yang harga yang untuk segmen menengah ke atas yang harga 800, 1 miliar itu memang kendala orang, karena kebanyakan itu rumah-rumah kedua. Betul. Investasi kan berat untuk hari ini. Kedua, KPR-nya sendiri kan memang perbankan dengan instruksi presiden, kehati-hatiannya lebih besar lagi. Kenapa jangan sampai ada kredit macet lagi tambah banyak. Artinya memang dalam kondisi apapun pelaku usaha tetap harus inovatif, dan bagaimana caranya supaya bisnis tetap jalan begitu Bang? Oh ya betul. Ya kami kan kalau memang hari ini stuck di nilai proyek yang segmen menengah ke atas tadi, yang harga 800, 1 miliar, 1,5 miliar, itu kan stuck. Biarkan saja dulu itu, kita tetap perubahan cari segmen yang mana. Nah ini untuk segmen yang rumah subsidi kan memang tren itu tetap bertahan, malah peminatnya tetap banyak gitu loh. Karena itu program pemerintah juga gitu loh. Makanya kami MPM Group sedang mengembangkan di Bandung. Di Bandung segmennya segmen memang rumah-rumah subsidi yang harga 150 juta dengan DP kan relatif kecil gitu ya, 0,5% sesuai dengan program pemerintah. Itu kan banyak, dan mereka juga memang nggak terlalu banyak kena dampak lah ya. Itu yang sedang kami kembangkan Pak Muhtar. Baik. Nah, kalau Abang sendiri lihat saat ini ya, kan memang sedang beberapa stuck, kemudian bisnis-bisnis yang lain juga
barangkali mungkin lagi slow down begitu. Ya. Nah, melihat prospeknya seperti apa sih sebenarnya untuk properti ke depan nih, Bang? Nah, ini yang wajib buat pengusaha nih. Oke. Jadi jangan melihat dengan ada COVID ini stuck kita diam. Oke. Jadi orang lain baru mulai, kita sudah mulai. Jadi saya memang sudah, seperti saya disampaikan tadi, buat pengusaha itu jangan diam di saat ada problem seperti ini. Contoh dengan ada kendala COVID, dengan kebijakan. Nah, saya sudah merancang titik-titik seperti tadi Bandung, yang di Depok kita rancang nih blueprint-nya. Kapan kita akan action lagi? Jadi pas COVID selesai pun kita sudah siap lahannya, udah siap pembangunan lagi, udah siap pemasaran lagi, udah siap kerjasama dengan perbankan lagi. Tentunya buat pengusaha inti utamanya di saat ada kendala seperti sekarang ini, ya jangan diam di situ saja. Harus kita ya visioner tadi, harus mindset kita harus kita rubah. Nah, Kalau dari sisi pasarnya sendiri, Abang melihat seperti apa nih properti ini? Akan selalu ada atau bagaimana? ya properti ini kan kebutuhan ya. Betul. Ya sekarang anak lahir ada terus. Ya, oke. Sekarang bisa setahun berapa ribu orang atau berapa juta orang yang lahir yang harus dipersiapkan rumahnya juga. Jadi kalau kebutuhan rumah ya terus akan ada gitu loh. Ya makanya terus properti nggak akan pernah berhenti terus. Sekarang aja kebutuhan properti itu belum tercukupi loh. Ya. Masih jutaan rumah. Ya. Sekarang, Backlog-nya. iya. Makanya saya bilang nggak akan pernah ini terus aja. Cuman memang konsepnya saja gitu loh. Kalau Abang meyakini ya dari kondisi saat ini, artinya nih bisnis akan terus jalan nih Bang ya. Abang sendiri memprediksi kapan bisa mulai melesat lagi nih bisnis seperti ini? Kan begini, karena ini menyangkut ke pemerintah ya. Ya. Properti ini sesuai dengan instruksi Presiden, OJK, Bank Indonesia gitu kan. COVID ini belum tentu 2021 ini selesai. Yap. Lagi kalau kemarin 2020 clear itu memang stuck drop semuanya. Ya 2021 ini kan orang kita ini orang lokal Indonesia ini kan udah setahun udah kayaknya biasa aja gitu ya. Udah mulai menganggap biasa. Udah mulai menganggap biasa gitu loh. Nah, tentunya buat kita pengusaha dunia properti 2021 udah menggiat lagi kok. Terbukti saat ini Januari baru sekian hari, orang banyak nanya-nanya perumahan kok. Jadi 2021, 2022 udah giat lagi, udah melesat lagi. Nah, titiknya di 2022 inilah kita pengusaha-pengusaha properti banyak duit lagi. Baik Bang, bisa kita flashback nih Bang. Ya. Abang ini kan memulai bisnis sudah cukup lama ya, malang melintang di dunia properti. Ya. Nah, bisa sedikit berbagi kepada pemirsa seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Miftah terkait dengan memulai bisnis. Tentunya kan banyaklah motivator, banyaklah orang-orang hebat, orang-orang sukses lebih dulu yang selalu mengajarkan kepada pemula, pengusaha, calon pengusaha atau calon pebisnis, kan jangan banyak berteori, kan actionnya dulu. Nah, saya secara pribadi, dulu kan waktu awal mau merintis pun, memang ya seperti orang-orang hebat yang hari ini, orang yang hebat banyak, ya kami lakukan gitu loh. Yang penting action saja dulu. Ya dulu saya secara pribadi kan dulu nggak banyak karyawan, mungkin nggak punya kantor seperti hari ini gitu ya. 17 tahun yang lalu kami sendiri gitu ya, saya sendiri yang memulai hal-hal kecil saja. Misalnya kita kan banyak lah melihat orang lain yang lebih sukses seperti apa sih memulai usaha. Ya kita bertanya juga kan, terlalu banyak bertanya nggak mulai-mulai, ya saya action saja dulu. Hanya bangun beberapa rumah, 1-2 rumah, kita menemukan kendala apa, belanja material kita kendalanya apa, ke perbankan kendalanya apa, ke konsumen kendalanya apa, ngurusin legalitas kendalanya apa. Itu kan itu saja ya. Dari kendala-kendala itulah saya mulai belajar, kendala itulah kita ambil kesempatan kita untuk belajar. Bagaimana legalitas kan nggak, kendala itu ya belajarnya di situ. Itu yang kami lakukan. Kalau tidak salah, Bang Miftah ini memulai bisnis itu benar-benar mulai dari minus ya, Bang. Betul. Seperti apa tuh, Bang? Ya, dulu kan sebetulnya saya usahanya bukan di properti, Bang Muhtar. Dulu saya toko besi ya. Toko besi. Sebetulnya banyak interaktif di situ aja. Jadi banyak orang yang mau bangun rumah, beli besi ke kami, ke saya gitu kan, beli besi ke saya ngirim barang, tahu oh dia mau ngebangun rumah ini begini. Hal itu sih sebetulnya. Dari mulai itu saya memang banyak belajar apa ya ngebangun rumah, cara melayani konsumen gitu kan. Nah, saya memulai itu dari memang seperti Bang Muhtar sampaikan dari min besar gitu loh.
Ya alhamdulillah saya belajar dari bangun 1 rumah, 2 rumah, ya sampai hari ini saya ribuan rumah, dan di mana-mana sekarang ada di Depok, di Bandung, kayak gitu sih. Oke, jadi memang perjalanannya sangat luar biasa nih. Jadi mulai dari yang awalnya cuma sebagai supplier dari sebuah project, kemudian mempunyai project. Nah, saat ini sudah punya land banking berapa Bang yang diakuisisi oleh MPM Group ya? Ya, sekarang ini sudah hampir ke 21 perumahan. Saya mencontohkan satu proyek saja lah. Satu proyek itu bicara yang di Depok. Kita di Depok ini karena luasnya tidak luas. Misalnya satu lokasi itu 5 hektar. Kita bisa bangun satu lokasi itu 300 rumah. Ya satu di Depok itu kan harga-harga rumah 700 juta, 800. Jadi satu proyek itu saya bisa 300 sampai 350 miliar. Itu satu proyek. Ya tinggal kali saja lah. Itu ya itulah nilai-nilai proyek kami. Dari hal kecil 17 tahun yang lalu, ya alhamdulillah sekarang nilai proyek kami sudah ratusan miliar lah. Mungkin sudah hampir 800 miliar sekarang itu untuk nilai proyek itu. Itu yang sedang kami kembangkan. Oke, yang terbaru berapa proyek itu? Nah, ini yang terbaru yang sedang berjalan. Yang di Depok ada 3 lokasi, Green Putra Mandiri, Panorama Putra Mandiri, Grand Putra Mandiri. Dan ini yang terbaru di Bandung, Bang Muhtar. Jadi di Bandung ini kami sudah rancang 10 tahun yang lalu sebetulnya. Yang menurut orang lain hal yang nggak mungkin gitu. Yep. Ada beberapa tanah di sana itu yang sudah kami beli, dan tanah yang belum kami beli sudah kami gambar. Sudah kami gambar, itu totalnya untuk tahap awal itu 2000 unit. Di situ kami ada bikin waterboomnya juga, bikin buat para UMKM. Jadi yang dulu jual tanahnya ke kami fasilitasi, kami latih untuk menjadi wirausahawan UMKM. Jadi ada sentralnya gitu loh. Jadi nanti ada orang misalnya ke Kota Bandung untuk wisata kemana, wisata UMKM, produk-produk lokal. Nah itu kami buatkan di sana. Itu lebih dari 100 UMKM yang ada di sana. Kami siapkan tempatnya, siapkan tempat usahanya, kami latih. Itu yang di Bandung. Untuk segmen tahap awal kami ikutin program pemerintah. Kita bangun yang subsidi harga 150 sampai 156 jutaan, itu yang tahap awalnya itu yang kami bangun. Tapi nanti next itu akan dibuat sebagai kota mandiri gitu Bang. Oh iya, karena kan begini. Itu sebenarnya impian MPM Group dan pribadi saya. Sebenarnya itu ya impian yang memang 10 tahun lalu kami gambar, kami rancang. Kami juga ingin dong MPM Group itu punya ikon di sana gitu loh. Dan itu kebetulan saya putra daerah sana, Bang Muhtar. Jadi kampung halaman saya akan kembangkan. Makanya saya buat rancangannya kota mandiri. Jadi memang saya biar ya orang harus bisa mandiri lah di sana. Jadi wirausahawan, yang punya rumah pun yang orang bisa nggak mengandalkan orang lain lah di sana. Nah itu yang kami rancang. Makanya kami bangun masjidnya gitu kan. Kami bikin sejarah Islam di sana. Kami bikin menara seperti Monas ini kan tinggi 156 meteran kalau tidak salah kurang lebih. Kami bikin menaranya juga untuk bikin sejarah Islam di sana gitu. Itu yang kami buat. Jadi membuat ikon baru tuh ya di sana nanti ya. Ya, itu yang kami rancang. Jadi memang ada kepuasan tersendiri ketika bisa membangun daerahnya sendiri sebagai putra daerah gitu Pak. Tentu, karena kenapa? Saya dulu sih disampaikan sih sebenarnya ke teman-teman, apabila mungkin bukan saya nanti yang akan kembangkan ini, minimal saya udah punya impian di sini. Sudah saya blueprintkan di sini, udah saya rancang. Entah saya yang mengembangkan sini, entah adik saya, entah siapapun yang di sini, minimal saya udah merancang ini. Tapi alhamdulillah Allah kabul, 2020 kemarin saya mulai bulan Oktober. Saya mulai yang di proyek itu yang di Bandung. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu baru mulai ya Oktober kemarin kami kembangkan di sana. Tentunya saya secara pribadi punya kebanggaan sendiri karena saya putra daerah ya bisa mengembangkan daerah itu sendiri sih itu. Gitu. Baik. Lalu proyek yang berikutnya mana lagi Bang? Atau proyek lain yang digarap oleh MPM Group? Kami saat ini sedang fokus. Jadi katanya kalau orang hebat kita fokuskan dulu lah, gitu ya. Jadi di sana itu kan totalnya hampir 200 hektar. Jadi 2021, 2022 target kami yang untuk segmen subsidi kami selesaikan dulu, gitu kan. Karena ada beberapa tahapan. Jadi bukan subsidi semua. Yang harga 150, yang harga 200, harga 250 sampai ke harga 500 juta kami buat per klaster nanti di sana itu. Jadi kami target itu. Karena di sana pun proyek itu nggak kemungkinan besar sesuai dengan perencanaan itu 7 tahun kita baru selesai. Jadi bukan proyek 1 tahun, 2 tahun karena memang kami bentuk kawasan di sana. Sangat menarik Bang Miftah. Bisa di-share juga seperti apa sebenarnya minat dari Bang Miftah sendiri untuk terjun ke dunia properti. Apa sih menariknya begitu Bang? Ya, menariknya tentunya banyak ya. Seperti sebetulnya saya sampaikan
Kan tadi saya udah ulang di awal. Background saya kan bukan orang properti sebetulnya. Cuman kan seperti orang-orang hebat, tidak harus atau tidak wajib pendidikannya bukan di properti tapi menjadi pengusaha properti. Saya mencontohkan Rhoma Irama tuh, dia kan bukan ahli musik. Dia bukan sekolah di musik, tapi sekarang kenapa jadi pakar musik? Itu contoh salah satu bukan di dunianya. Nah saya, kenapa saya tertarik ke situ? Ya tentunya ketertarikan itu juga nggak tiba-tiba juga gitu loh. Betul. Nggak ada yang sebenarnya bohong lah yang saya tertarik dia, nggak ada yang tiba-tiba. Semua proses kok. Betul. Semua proses dari hal kecil yang saya bangun tadi 1-2 rumah, di situ menemukan kendala, saya bisa menuntaskan kendala-kendala itulah memang menjadi motivasi saya, semangat saya, akhirnya mencintai dunia properti itu sendiri. Jadi saya punya target dulu, gua harus kembangkan di dunia ini gitu loh. Dan saya sering, ujungnya sih memang bagaimanapun kan ke materi ya, ujungnya itu. Tapi hanya bukan untuk diri pribadi, tentunya bagaimana saya bisa sukses di dunia usaha saya di properti, dan saya bisa berbuat buat keluarga saya, buat karyawan, buat lingkungan, dan buat semuanya, tentunya itu kemanfaatannya. Nah, saya kalau bisa fokus di dua properti itu, insya Allah saya mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi di situ, bisa saya bermanfaat buat orang banyak. Kan itu sih sebetulnya. Dalam membangun properti, Bang, tentu kan ada visi dan misi yang ingin dicapai ya. Seperti apa? Apakah nanti MPM Group ini akan misalnya menjadi seperti developer-developer besar yang itu impian saya. Saya sedang mempersiapkan itu. Jadi saya memang sedang mempersiapkan merancang MPM Group itu IPO nantinya. Saya sudah mempersiapkan. Saya itu bukan dunia saya. Saya sudah rancang 3 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi saya sering bertanya ke teman-teman syarat ke sana apa saja gitu ya. Jadi saat ini MPM Group sedang saya persiapkan administratifnya, terus kantornya, perusahaannya, semua sampai ke SDM kami sedang persiapkan itu. Karena kami target memang harus ya TBK lah gitu loh. Makanya visi misi saya memang tentunya ya jangka dekatnya kita kan ingin MPM ini bermanfaat. Tentunya kan itu. Yang kedua ya secara garis besarnya ya saya ingin TBK lah MPM itu. Biar nanti ada beberapa masyarakat juga memiliki saham kami gitu, bisa mendapatkan manfaat keuntungan dari perusahaan kami juga gitu. Dan kami pun mendapatkan manfaat dari mereka kan itu. Itu kan target kami itu. Lalu bagaimana Abang meyakinkan kepada masyarakat bahwa properti besutan dari MPM Group adalah memang layak dimiliki oleh masyarakat begitu Bang? Ya, ini sudah terbukti. Sudah 17 tahun saya di properti, dari hal kecil gitu kan. Kalau kendala pasti ada lah. Betul. Nggak ada bisnis itu atau jadi pengusaha itu semudah memberikan telapak tangan. Kendala ada. Tentunya apa yang seperti disampaikan Bang Muhtar, kami meyakinkan kepada konsumen yang sudah huni itu untuk pembuktiannya. Yang kedua untuk calon pembeli di MPM Group pun tentunya kalau hanya sekedar rumah samalah di mana-mana. Betul. Makanya saya ingin sampaikan ke para marketing saya, ke para staff saya, itu harus jadi konsultannya juga gitu loh. Jadi seperti Bang Muhtar misalnya, ingin punya rumah, ya kita tanya apa kendalanya, kan gitu loh. Kita harus jadi konsultan. Pertama mungkin Pak saya punya uangnya sekian, kendala saya penghasilannya begini, saya ingin punya rumahnya begini. Kita tampung, kita jadikan konsultan. Kan kalau hanya sekadar beli rumah di mana saja bisa, tapi kan kalau itu kamu kendalanya ini, berarti kamu harus punya rumahnya begini, sesuaikan. Kan gitu loh. Kita harus jadi konsultannya. Jadi nggak sekedar jualan saja, makanya kita bantu. Makanya kalau jadi konsultannya, hampir 99% orang fix jadi beli di perumahan MPM Group. Kenapa? Kan selalu tanya kita nasabahnya apa, inginnya seperti apa, ingin aksesnya, kemampuan keuangannya, gaji berapa, kan kita buatkan, pingin rumahnya bagaimana. Jadi enak, Bapak rencana pengen punya kamar bagaimana, kan itu. Jadi harus kita tanya gitu kan. Nah, kalau kita jadi konsultannya mereka akan nyaman di perumahan kami. Gitu. Artinya memang benar-benar care terhadap konsumen. Ya itu yang terpenting buat pengusaha itu. Makanya alhamdulillah saya MPM Group bisa bertahan sampai sekarang kan itu. Ini kan pembuktian. Karena merintis usaha itu 1-5 tahun itu waduh luar biasa itu. Insya Allah kalau kita bisa melewati 10 tahun, insya Allah kita bisa bertahan dan bisa lebih besar lagi. Kalau dari sisi konsep pengembangan dan dari sisi kualitas dari bangunannya sendiri seperti apa? Ya tentunya kalau bicara kualitas, hampir
70% mungkin sama lah dengan yang lain. Dengan segmen kelas yang sama tentunya. Yep. Jangan membandingkan perumahan saya dengan yang lebih besar lagi. Jangan membandingkan perumahan saya dengan orang yang di sekitar, tentunya berbeda. Saya membangun kawasan dengan yang segmen yang sama. Tentunya kalau bicara spek bangunannya, materialnya mungkin sama. Mungkin hanya beda model rumahnya kan gitu. Ya. Kalau seperti misalnya batanya bata merah, hebel, baja ringan, kusennya aluminium itu kan sama. Gitu. Yang kami memang berbeda itu konsep rumahnya, model rumahnya gitu kan. Bagaimanapun orang itu sirkulasi udaranya, itu yang kami buat konsepnya ya, gambarnya, model rumahnya. Konsepnya sama lah. Yang kedua kawasan lingkungannya. Itu yang terutama bagaimana para penghuni itu nyaman tinggal di perumahan kami. Tentunya pertama akses jalannya itu kan harus besar. Itu kan kalau hanya beli rumah tadi saya sampaikan mudah, kalau aksesnya kecil kan nggak nyaman mereka. Aksesnya nyaman. Kedua legalitasnya juga. Jadi yang MPM ini legalitas perumahannya atas nama PT Miftah semua dan sudah pecah gitu. Jadi mereka pas akad kredit bisa balik nama jadi nyaman tuh. Terutama kan legalitasnya tadi. Kedua kalau spek sama lah ya. Konsep rumah, gambar rumahnya, kedua lingkungannya, sarana prasarana di lingkungan itu sendiri gitu loh. Karena kalau kawasan itu, makanya di kami ada lapangan futsalnya ada, bulu tangkisnya ada, masjidnya ada, taman bermainnya ada. Itu yang kami bedakan. Jadi kami buatkan sentral gitu. Jadi nggak hanya sedikit-sedikit gitu loh. Itu yang kami buat. Jadi ketika orang mau memulai mengembangkan kan biasanya ada kesulitan dari sisi pendanaan nih, Bang. Ya. Nah, itu bagaimana Abang mensiasati hal itu atau Abang punya pandangan bahwa dana bukan sesuatu hal yang menyulitkan gitu, tapi baik lagi tadi adalah soal konsep segala macam gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan pendanaan ini sendiri seperti apa, Bang? Ya kalau untuk kan pendanaan ini dua kalau properti itu. Baik. Pertama buat pengembangnya, kedua buat calon konsumen yang belinya. Oke. Kan itu. Pertama tentunya kalau kami karena sudah bekerja sama dengan perbankan, tentunya kalau untuk modal uang udah nggak repot lagi. Ya mungkin 17 tahun yang lalu pasti sulit lah. Ya, ya. Iya kan, mau bank mau percaya bagaimana, Ya. relasi investor mau percaya bagaimana. Nah kalau sekarang kan, misalnya saya contoh, misalnya mau bebasin tanah 10 hektar. Ya. Per meter misalnya 2 juta, udah 200 miliar lah, gitu kan. Kami kan tinggal buat konsep set plan-nya, jadi berapa unit, mau konsep model rumahnya bagaimana, harga rumah berapa, terus segmen pasar mana, gitu kan, buatkan cash flow-nya, gitu kan, buatkan RAB-nya, oh nilai proyek sekian, HPP produksinya sekian, ada profitnya sekian, buat bla bla sekian, tinggal sajikan, merem orang. Karena udah ada kepercayaan Ada tadi, kepercayaan tadi. Makanya saya berebut kalau saya mau bebasin lahan, saya tanpa modal uang ya. Ya. Gampang buat saya. Karena saya udah punya modal ilmu, pengalaman, network tadi. Misalnya ada orang mau jual tanah ke saya, udah saya rancang, saya buatkan gambar, RAB, site plan-nya semua, brosur, desain semua, rancang, cash flow-nya semua, nilai proyek sekian, proyek akan sekian tahun, SDM-nya sekian orang, setiap bulan penjualan sekian, akad kredit sekian. Gampang buat saya. Sekarang bagaimana untuk konsumen sendiri nih, untuk memudahkan masyarakat itu. untuk memiliki hunian? Itu sebetulnya yang kendala itu kalau buat kami nggak susah. Ya. Orang ini kan melihat konsep ya, gampang. Nah ini kendala itu sebetulnya buat calon konsumennya. Misalnya kalau konsumennya nggak layak diperbankan, ditolak bank kan batal di perumahan kayak kita. Betul. Kan Betul. itu sebetulnya. Makanya ada dua cara yang kami lakukan. Yang pertama, karena MPM sudah kerjasama dengan perbankan, untuk DP bisa lebih kecil. Yang harusnya 30% bisa DP hanya 10%. Kan itu yang pertama lebih ringan lagi. Yang kedua, DP pun kita bisa cicil. Mungkin kalau yang lain harus cash kan repot mereka. Kita bisa cicil sampai 1 tahun. Kan itu kita kasih keringanan DP-nya. Yang ketiga, kita kasih kemudahan lagi apabila konsumen pun memang tidak bisa dengan perbankan, bisa mengasur ke developer langsung. Kita buatkan itu, misalnya dia gajinya berapa, kita tanya, bisa apa? Saya mampunya hanya 5 tahun dan kita tanpa bunga.
Jadi bisa cicil ke kita gitu loh. Itu yang kita kasih lunak, kita kasih permudah untuk para calon konsumen yang mau punya rumah di perumahan MPM Group itu. Itu banyak, karena terutama kendala itu ya di konsumennya. Kendala di uang muka DP, kendala di data karyawan pekerjaannya. Karena banyak orang punya penghasilan besar tapi tidak terlihat di rekeningnya gitu loh. Betul. Itu banyak sekali gitu loh. Nah, kamilah yang memang kasih permudah itu. Itu yang jadi membuatkan skema-skema yang memang sesuai dengan kemampuan dari si konsumen yang tadi. Itu yang kita buatkan. Ada obsesi dari Abang secara pribadi atau dari MPM secara grup, seperti apa obsesinya? Ya, obsesi kami bagaimana MPM bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Okay. Itu sih yang utama. Yang kedua, ya MPM bisa jauh lebih baik lagi dan bisa lebih besar lagi. Dan impian saya bisa segera IPO, bisa TBK, bisa nanti masyarakat bisa memiliki saham MPM, bisa memanfaatkan keuntungannya, kan itu sih. Itu ya. Kami nggak terlalu muluk ya. Jadi itu aja. Intinya adalah lebih bagaimana MPM ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Ya, itu. Nah, untuk dari sisi regulasi, kemudian dari sisi kemudahan segala macam, seperti apa harapannya, Bang? Ya, tentunya kalau harapan secara umum, pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, yang pertama memberikan kemudahan tentunya buat pengusahanya dan buat calon pemilik rumahnya. Itu. Yang pertama, dikasih kebijakan bagaimana dengan DP kecil, seperti rumah-rumah subsidi. Oke. Rumah subsidi itu 0,sekian% loh. Itu dengan DP 1 juta 2 juta dia udah punya rumah. Untuk segmen yang menengah juga, yang harusnya 30%, mungkin dengan DP 5% bisa nggak terlalu besar gitu ya. Itu harapan kami. Yang kedua, buat kitanya, pengusahanya, ya tentunya suku bunga lah ya. Karena kita berbenturan dengan perbankan, ya suku bunganya lah, BI rate-nya memang diperkecil aja. Apalagi dengan COVID seperti saat ini, biar tetap pengusaha bisa fight terus gitu loh. Itu yang pertama, suku bunganya. Kedua, dipermudah masalah DP-nya buat para calon konsumennya. Yang ketiga, ya diberikan kemudahan-kemudahan buat para kita pengusaha properti tentang pembayaran pajaknya, kan itu saja. Itu. Jadi sederhana sebenarnya, tapi prakteknya itu maksudnya prakteknya belum tentu sederhana. Baik, terima kasih Bang Miftah atas kebersamaannya. Mudah-mudahan perbincangan kita dialog santai saat ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian dimanapun berada ya. Baik, sahabat bisnis yang berbahagia, demikian perbincangan kami dengan Bapak Miftah Sunandar, CEO dari MPM Group, developer properti yang cukup ternama sejak 17 tahun yang lalu ya. Jangan lupa tetap stay di Info 31 program Mata Bisnis, karena Anda di sini akan mendapatkan informasi-informasi aktual, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.